Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas pertidaksamaan irasional. Untuk tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan irasional satu variabel, terampil menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan irasional satu variabel melalui pembelajaran matematika. Untuk bentuk pertidaksamaan irasional, di sini karena dia pertidaksamaan irasional, dia akan dibatasi oleh tanda kecil atau sama dengan, lebih kecil, atau besar atau sama dengan, atau lebih besar. Nah, di sini ada beberapa macam bentuk. Ada ruas kiri atau salah satu ruasnya berada di bawah tanda akar merupakan fungsi, dan ruas yang kedua adalah konstanta. Bentuk selanjutnya adalah di kiri dan kanan, ruas kiri dan kanan itu berada di bawah tanda akar fungsinya ya. Nah, untuk bentuk yang ketiga, apabila salah satu fungsinya berada di bawah tanda akar dan ruas lain juga merupakan fungsi. Nah, untuk langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan irasional itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Diperhatikan bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk pertidaksamaan irasional. Nah, sekarang lihat, akar fx kecil dari gx atau akar fx kecil dari gx. Nah, ya, kedua-duanya kecil ya. Nah, syaratnya adalah yang pertama, fx itu harus besar atau sama dengan 0. Dan ingat ya, dan gx besar sama dengan 0. Kalau ketemu kita bentuk seperti ini ya. Nah, dari syarat yang pertama kita akan memperoleh himpunan penyelesaian. Ini dari fx kita peroleh x, dapat himpunan penyelesaian yang pertama. Dari gx kita peroleh juga x, nanti dapat himpunan penyelesaian yang kedua. Nah, setelah syaratnya terpenuhi, kita lanjutkan ke langkah pengerjaannya. Kita akan mengkuadratkan ke dua ruas. Nah, setelah dikuadratkan kita juga dapat memperoleh nilai x. Nah, itu artinya adalah himpunan penyelesaian yang ketiga. Nah, maka dari penyelesaian akhirnya kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah semua HP yang kita peroleh tadi kita iriskan. Nah, jadi irisan semua HP 1, 2, dan 3 itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita lihat bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu apabila akar fx besar dari gx. Nah, lihat ya, di sini tandanya besar. Oke. Nah, maka fx besar atau sama dengan 0. Syarat yang pertama. Ya, kita peroleh dari sini x, maka itu akan jadi HP yang pertama. Nah, sekarang langkah-langkah pengerjaannya. Nah, kalau tadi gx-nya besar dari 0 ya. Nah, di sini adalah gx kecil dari 0. Dari sini, dari gx kecil dari 0, nih, gx yang kecil dari 0 ini nanti kita peroleh himpunan penyelesaian yang kedua. Nah, di sini ada atau. Ingat, atau itu beda dengan kata-kata dan. Kalau atau itu kita nanti gabungan, pakai gabungan. Kalau dan tadi pakai irisan ya. Nah, sekarang kita kuadratkan. Langkah yang berikutnya kita kuadratkan ke dua ruas. Oke. Nah, dari pengkuadratan ini kita dapat lagi himpunan penyelesaian yang ketiga. Karena dia atau, maka dari dua ini himpunan penyelesaiannya harus kita gabungkan. Oke. Nah, kita sudah dapat nih 3 himpunan penyelesaian. Nah, jadi kita simpulkan lagi sama seperti tadi. Jadi, yang himpunan penyelesaian yang kedua dan ketiga kita gabungkan terlebih dahulu. Nah, hasil dari sini kita iriskan dengan himpunan penyelesaian yang pertama. Oke, sekarang kita lihat yang selanjutnya. Jika salah satu ruas adalah konstanta seperti ini, maka syarat-syarat di atas itu tidak diperlukan. Nah, jadi kalau dia berupa salah satu ruasnya berupa konstanta, maka kita cukup menyelesaikan syarat untuk di bawah tanda akar. Ingat, yang di bawah tanda akar itu akan selalu besar atau sama dengan 0. Ya. Besar atau sama dengan 0. Setelah dari sini kita dapat HP-nya, dari sini kita dapat himpunan penyelesaiannya. Kemudian langkah yang kedua kita kuadratkan lagi kedua ruasnya. Dari sini kita juga peroleh HP-nya lagi. Nah, misalkan ini HP yang pertama, berarti ini HP yang kedua, himpunan penyelesaian maksudnya ya. Nah, untuk HP secara keseluruhan itu yang mana? Itu adalah irisan dari yang pertama dan yang kedua ya. Maka di sini kesimpulannya adalah HP yang pertama
kita iriskan dengan P yang kedua. Himpunan penyelesaiannya kita iriskan. Nah, itu apabila dia salah satu ruasnya adalah konstanta. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan akar X kurang 2 besar dari 3. Nah, kalau kita lihat di sini, akar X dikurang 2 besar dari 3 itu salah satunya adalah konstanta. Maka simpel saja, kita langsung untuk syaratnya dulu ya. Syaratnya dulu untuk yang di bawah tanda akar itu harus besar dari 0. Nah, maka dia X kurang 2 itu harus besar atau sama dengan 0. Maka di sini kita peroleh X-nya besar atau sama dengan 2. Nah, inilah merupakan himpunan penyelesaian yang pertama. Nah, sekarang kita kuadratkan kedua ruas. Kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan akar X dikurang 2 besar dari 3. Kalau dikuadratkan ini kedua ruasnya, ini dikuadratkan, maka ini akan jadi X kurang 2 besar dari 9. Maka di sini kita peroleh X-nya besar dari 11. Oke. Nah, sekarang kita sudah punyai dua nilai X. Nah, seperti langkah sebelumnya tadi, maka di sini kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya. Dengan cara apa? Dengan cara kita iriskan kedua nilai X yang kita peroleh tadi. Nah, kita mengiriskannya pakai apa? Pakai garis bilangan. Jadi, garis bilangannya ini ya. Yang pertama kita letakkan 2 di sini. Kita lihat dulu 2 di sini tandanya besar atau sama, maka lingkaran di 2 ini tandanya itu adalah lingkaran penuh. Oke. Nah, kemudian untuk yang 11 nih, 11 itu dia tidak ada sama dengannya, maka lingkarannya kosong gitu. Nah, sekarang kita tarik daerahnya. Kalau dia besar dari 2, maka dia akan ke kanan gitu ya. Nah, sekarang 11 besar dari 11, maka dia juga akan ke kanan. Nah, sekarang irisannya yang mana? Mana daerah yang kena kedua-duanya? Maka irisannya yang ini. Otomatis nilai X-nya akan besar dari 11. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah X besar dari 11 dengan syarat X adalah elemen bilangan real. Simple ya. Itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, nah sekarang barulah kita pakai bentuk-bentuk yang tadi. Kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini ya. Akar X kurang 2 kecil dari X kurang 4 dan X kurang 4 kecil dari akar X kurang 2. Nah, sekarang kita cek satu persatu. Kita selesaikan yang A dulu. Nah, kalau kita lihat yang A ini bentuk yang mana? Bentuk yang pertama. Ini adalah fx ya, dan ini adalah gx-nya. Nah, oke. Berarti kita selesaikan syaratnya dulu. Untuk syaratnya, maka fx-nya harus besar sama dengan 0 yang pertama. Fx besar atau sama dengan 0. Fx kita adalah X kurang 2 besar sama dengan 0. Di sini kita peroleh X-nya besar atau sama dengan 2. Nah, yang kedua, Gx besar sama dengan 0. Maka X dikurang 4 besar atau sama dengan 0 dan X-nya adalah besar atau sama dengan 4. Kita sudah punya nilai HP. Nanti aja kita tentukan irisannya ya, karena dia semuanya diiriskan. Nanti aja sekalian. Nah, sekarang kita selesaikan langkah-langkah dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Nah, jadi X dikurang 2 kita akarkan, kemudian dikuadratkan, itu sama dengan kecil dari X dikurang 4 juga dikuadratkan. Nah, berarti ini akan jadi X kurang 2 kecil dari X kuadrat dikurang 8X ditambah 16. Maka jadinya apa? X kuadrat ya dikurang 9X ditambah 14. Oke, besar dari 0 ya.
kita faktorkan. Maka di sini x min 7 dan x min 2 besar dari 0. Nah, ini sama seperti biasa. Ini kita tentukan pembuat nolnya terlebih dahulu. Sekarang kita akan tentukan pembuat nolnya. Maka di sini kita peroleh pembuat nolnya adalah x sama dengan 7 dan di sini x sama dengan 2. Nah, dari pembuat nol itu kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya menggunakan garis bilangan ya. Oke, 2 di sini dan di sini 7. Nah, 7 dan 2 itu dia tandanya besar saja, maka lingkarannya kosong. Oke. Nah, sekarang kita tentukan daerah-daerahnya. Kalau kita ambil 0 di sebelah kiri 2, maka di sini positif. Sementara di tengah-tengahnya negatif dan ini positif. Oke. Nah, karena daerahnya besar, maka ini akan ke kiri dan ke kanan. Kita ambil daerah yang positif-positif. Nah, sekarang kita iriskan dengan syarat tadi. Syarat tadi kita peroleh x-nya 2, maka posisinya sama ya di sini. Nah, karena dia ada sama dengannya, maka tandanya lebih penuh lingkarannya. Dan besar dia akan ke kanan. Ini 2 ya. Ke kanan. Nah. Tuh. Nah, kemudian kita letakkan 4 lagi. Kira-kira 4 di sini. Nah, lingkarannya juga masih penuh. 4 ke daerah kanan. Sekarang mana daerah yang paling banyak mendapatkan daerah gabungan? Maka di sini ya yang paling banyak, yang semuanya kena. Nah, maka himpunan penyelesaiannya di sini adalah x itu besar dari 7. Oke. Nah, inilah hasil yang pertama. Nah, sekarang untuk yang kedua. Untuk yang B sama seperti tadi, kita selesaikan syaratnya dulu. Nah, kalau kita lihat di bentuk yang B, tanda akar itu di ruas kanan. Nah, sementara di syarat kita semuanya ada di ruas kiri. Nah, kita boleh putar dulu ini. Jadi tidak usah bingung-bingung, kita putar. Ini akan jadi akar x dikurang 2 besar dari x dikurang 4. Nah, maka x kurang 2 nya ini adalah fx dan x kurang 4 itu adalah gx. Oke. Nah, sekarang kita hitung untuk yang syaratnya dulu. Untuk yang syarat fx besar atau sama dengan 0. Nah, maka di sini fx-nya adalah x kurang 2 besar atau sama dengan 0. Kita peroleh x-nya besar atau sama dengan 2. Ini untuk himpunan penyelesaian yang pertama. Nah, untuk syarat yang selanjutnya itu adalah gx kecil dari 0. Gx-nya siapa? Gx-nya adalah x dikurang 4 kecil dari 0. Maka di sini kita peroleh x-nya kecil dari 4. Oke. Nah, yang ketiga selanjutnya kita akan mengkuadratkan kiri, maka ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan. Akar x dikurang 2 kita kuadratkan besar dari x dikurang 4 dikuadratkan. Nah, sekarang ini akan jadi x dikurang 2 besar dari x kuadrat dikurang 8x ditambah 16. Sama seperti tadi ya, hanya tandanya aja yang beda. Nah, sekarang kita kelompokkan. Maka ini x kuadrat dikurang 9x ditambah 14 kecil dari 0 ya. Faktornya otomatis sama dengan yang tadi ya. Langsung aja di sini x min 7 dan kali x min 2 kecil dari 0. Maka di sini pembuat nolnya adalah 7 dan 2. Nah, sekarang untuk yang gx syarat ini, syarat gx dan syarat mengkuadratkan, kita gabung dulu himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi
Jadi kita gabungkan dulu. Di sini 2, di sini 7. Nah, posisinya masih sama seperti tadi ya. Tambah, kurang, tambah. Nah, karena di sini tandanya kecil, maka kita ambil yang negatif. Nah, sekarang untuk syarat yang kedua itu kita peroleh X kecil dari 4. Nah, 4 kira-kira di sini 4 ya. Oke. Kita letakkan posisi X kurang dari 4, maka dia akan ke kiri. Oke. Nah, karena dia tadi atau, maka dia harus digabungkan. Nah, otomatis yang kita gabungkan adalah dari sini. Mana dia? Dari min 7 sampai ke kiri. Ya. Dari 7 sampai ke kiri. Maka di sini daerah penyelesaiannya ini adalah X kecil dari 7. Nah, ini belum selesai. Ini baru daerah himpunan penyelesaian untuk gabungan syarat yang kedua ini. Nah, sekarang kita iriskan antara himpunan yang pertama ini, himpunan penyelesaian yang pertama dengan yang baru kita peroleh gabungannya dengan ini. Oke. Nah, Ibu buat di atas saja. Jadi untuk 7 kira-kira 7 di sini. Nah, kita lihat 7-nya kecil, maka kecil saja ya, lingkarannya kosong ke kiri, ke daerah 7. Nah, sekarang untuk X besar atau sama dengan 2. Kira-kira di sini 2-nya dia lingkarannya penuh, besar atau sama dengan 2, maka dia akan ke kanan. Nah, sekarang mana daerah irisannya? Daerah irisannya ini dia yang tengah-tengah. Jadi otomatis himpunan penyelesaiannya itu adalah X besar atau sama dengan 2 dan X kecil dari 7. Nah, ini untuk himpunan penyelesaian yang kedua. Nah, Ibu rasa paham ya. Ibu lanjutkan dulu. Kita lihat contoh yang berikutnya. Contoh berikutnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari A, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan A. Akar 9 dikurang X kecil dari akar X ditambah 1, dan B, akar 2X ditambah 2 kecil dari akar 11 ditambah X. Nah, ini jelas kedua-duanya adalah fungsi ruas kiri dan ruas kanan, dan kedua-duanya juga di bawah tanda akar. Maka kita pakai ini ya, syarat yang pertama ini. Oke, kita cek masing-masingnya. Kalau kita mau tandai juga boleh. Maka ini adalah fx dan ini adalah gx-nya ya. Nah, untuk syaratnya dulu. Ya, syarat untuk fx besar atau sama dengan 0. Kita punya fx itu adalah 9 dikurang x besar atau sama dengan 0. Oke. Nah, maka di sini negatif x besar atau sama dengan negatif 9. Nah, sekarang kita bagi semuanya dengan negatif 1. Otomatis kalau kita membagi dengan negatif, tandanya berubah. Jadi x kecil atau sama dengan 9. Ini untuk himpunan penyelesaian yang pertama. Sekarang syarat yang kedua, gx besar atau sama dengan 0. Kita punya gx-nya adalah x ditambah 1 besar atau sama dengan 0. Maka di sini x-nya besar atau sama dengan negatif 1. Oke, ini sudah selesai nih untuk syaratnya. Nah, sekarang kita ke langkah pengerjaannya. Kita harus mengkuadratkan kedua ruasnya. Jadi 9 dikurang x dikuadratkan kecil dari akar x ditambah 1 dikuadratkan. Maka ini akan jadi 9 dikurang x kecil dari x ditambah 1. Oke, kita kelompokkan x-nya. Maka di sini boleh gini ya, boleh jadi 8 kecil dari x-nya kita bawa dulu ke kanan. Jadi 2x. Nah, atau kalau mau diputar juga boleh, 2x besar dari 8. Di sini kita peroleh x-nya besar dari 4. Nah, kita sudah peroleh himpunan penyelesaian yang ketiga. Ini yang pertama.
penentuan himpunan penyelesaiannya. Nah, dari sini itu semua harus dibuat irisannya. Nah, kita buatkan menggunakan garis bilangan supaya lebih gampang ya. Oke, ada negatif 1. Lihat tandanya ada sama dengan, maka dia lingkarannya penuh. Oke, kemudian ada 4 kira-kira di sini aja. Tandanya tanpa sama dengan, maka lingkarannya kosong. Kemudian 9, lingkarannya penuh. Oke, satu persatu. 9, X kecil atau sama dengan 9, maka kalau dia kecil dia ke kiri. Nah, untuk X besar atau sama dengan 1, maka dia ke kanan. Sekarang X besar dari 4, maka dia sini ke kanan. Nah, sekarang kita sudah peroleh ya, maka daerah himpunan penyelesaiannya ini yang tengah-tengah. Jadi di sini kita peroleh HP-nya itu adalah X besar dari 4 dan kecil atau sama dengan 9. Oke, mudah ya. Nah, sekarang kita selesaikan untuk yang B. B itu sama juga seperti tadi, karena dia ada akar dari kedua ruas, maka kita selesaikan syarat yang pertama untuk fx besar atau sama dengan 0. Boleh kita tandai dulu, ini fx, ini adalah gx. Fx-nya tadi 2x ditambah 2 besar atau sama dengan 0. Di sini kita peroleh 2x besar atau sama dengan min 2 dan x-nya besar atau sama dengan min 1. Ini himpunan penyelesaian yang pertama. Syarat yang kedua, gx besar atau sama dengan 0. Gx-nya kita 11 ditambah x besar atau sama dengan 0, maka x-nya besar atau sama dengan min 11. Ini yang kedua. Nah, sekarang kita kuadratkan kedua ruasnya. Kan 2x ditambah 2 kita kuadratkan kecil dari 11 ditambah x, dikuadratkan juga. Nah, ini akan jadi 2x tambah 2 kecil dari 11 ditambah x, maka ini akan jadi x kecil dari 9. Oke, paham ya? Bisa min x. Nah, sekarang kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Masih sama kayak tadi, kita buatkan garis bilangannya. Ada negatif 1, yang kecil itu adalah negatif 11 dulu. Negatif 11. Himpunan lingkarannya penuh. Kemudian negatif 1 kira-kira di sini. Min 1 juga lingkarannya penuh. Kemudian 9 lingkarannya kosong. Oke. Nah, sekarang kita tentukan daerahnya. Untuk yang pertama ini ya, x besar atau sama dengan 1, maka dia akan ke kanan. Tuh. Yang kedua, x besar atau sama dengan min 11, maka dia juga akan ke kanan. Nah, oke. Nah, yang ketiga, x kecil dari 9. X kecil dari 9. Nah, maka dia ke kiri. Nah, sekarang mana daerah yang kena ketiga-tiganya? Ini dia. Inilah daerah himpunan penyelesaian. X besar atau sama dengan min 1 dan x kecil dari 9. Nah, demikianlah pembahasan tentang materi pertidaksamaan irasional. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan tadi bisa kamu pahami dengan baik dan bisa membantu untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan irasional. Nah, baiklah, untuk kali ini Ibu rasa cukup. Demikian untuk video kali ini, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf jika ada kekhilafan dalam penjelasan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.